Ini dia liputannya. Ya. Siapa tak kenal kota Wina, ibu kota negara Austria yang juga dikenal dengan nama Vienna ini sangat tersohor sebagai kiblatnya musik klasik di dunia. Tercatat puluhan komponis ternama dilahirkan di kota ini. Di antaranya Wolfgang Amadeus Mozart dan Johann Strauss. Bahkan lagu Johann Strauss The Blue Danube selalu menjadi menu lagu wajib di setiap acara seremonial dansa orang Eropa. Danube sendiri adalah sungai terpanjang di Eropa yang membelah hingga 10 negara di Eropa. Tapi tahukah Anda, di balik kesempurnaannya sebagai kota musik klasik dunia, Wina menyimpan sebuah sejarah Islam yang cukup fenomenal. Ya, dinasti Keturkian Ottoman atau Utsmaniyah pernah hampir menaklukkan kota Wina. Pengaruh Turki begitu kental di kota yang kini menyabet penghargaan berturut-turut sebagai kota dengan kualitas hidup masyarakatnya tertinggi di dunia ini. Bahkan Mozart beberapa kali menciptakan lagu yang menyiratkan kekagumannya pada orang-orang Turki zaman dahulu yang pantang menyerah. Lagu berjudul Rondo ala Turka itu menggambarkan semangat pasukan Turki kala itu. Tercatat dalam sejarah, Wina dikepung 2 kali oleh pasukan Ottoman. Sayang upaya penaklukan Wina yang dipimpin oleh Kara Mustafa selalu gagal. Terakhir, Ottoman dipukul mundur dari sebuah bukit di Wina bernama Kahlenberg. Ya, ribuan tahun telah berlalu. Kini Bukit Kahlenberg telah menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Untuk sampai ke bukit bersejarah itu, kita hanya butuh waktu 30 menit dari pusat kota Wina. Perjalanan menggunakan bus menuju Kahlenberg sungguh terasa nyaman karena sama sekali tak berdesak-desakan. Memasuki puncak Bukit Kahlenberg, sebuah gereja tua seolah menyambut kedatangan para pengunjung. Gereja kecil ini dibangun setelah Perang Wina melawan Ottoman. Gereja Kahlenberg di Bukit Kahlenberg ini dibangun untuk mengenang kemenangan antara tentara gabungan Jerman, Austria, dan juga Polandia dalam mengalahkan dinasti Utsmaniyah atau Ottoman di Turki pada tahun 1683. Patung Sobieski, sang jenderal perang Wina asal Polandia sekaligus raja pada saat itu, menghiasi gereja Kahlenberg ini. Bagi masyarakat Austria, ia adalah pahlawan yang menyelamatkan Austria dari kekuasaan Ottoman. Beranjak dari gereja, kita bisa memandang kecantikan seluruh kota Wina. Dari puncak bukit ini, nun jauh di sana, kota Wina berdiri dengan megah, lengkap dengan berbagai bangunan dan arsitekturnya yang sangat menawan. Namun, berdiri di tempat ini membuat saya sedikit bergidik, membayangkan apa jadinya jika dulu Ottoman berhasil mengalahkan pasukan Austria dan sekutunya. Mungkinkah kini Austria menjadi negara Islam di Eropa? Pasca kekalahan dinasti Ottoman atau Utsmaniyah melawan tentara Austria di Bukit Kahlenberg ini, warga kota Wina beramai-ramai membuat sebuah roti berbentuk bulan sabit dan memakannya beramai-ramai saat itu yang menandakan bendera negara Turki, yang akhirnya kini kita mengenalnya sebagai roti croissant. Konon cappuccino berasal dari biji kopi yang ditinggalkan oleh para tentara Turki yang kalah perang. Sementara croissant merupakan simbol kekalahan Turki. Hari ini saya cukup beruntung karena seorang teman di Wina mengundang saya berbuka puasa. Menunya tak lain tak bukan yaitu croissant dan Wiener Melange atau cappuccino khas Austria. Dan rupanya tidaklah sulit membuat roti berbentuk bulan sabit ini. Bahan-bahannya pun mudah didapatkan. Terigu, garam, gula, mentega, ragi, telur, dan juga susu. Semua bahan dicampur dan diaduk selama hampir 2 jam hingga mengembang. Setelah digulung hingga membentuk bulan sabit, barulah adonan dimasukkan ke dalam oven selama 15 menit. Nah, sembari menunggu croissant masak, Lydia juga akan memperlihatkan bagaimana membuat Wiener Melange.
Bedanya membuat cappuccino dan Wiener Melange, yaitu Wiener Melange biasa disajikan dengan krim kocok di permukaannya, sementara cappuccino menggunakan susu berbusa. Kopinya sama saja, yaitu kopi hitam yang telah diseduh di dalam mesin kopi. Mudah kan? Nah, croissant dan Wiener Melange inilah yang akan menjadi menu tajil puasa hari ini bersama Lydia. Lydia sendiri adalah seorang Austria yang sangat toleran terhadap perbedaan keyakinan di Austria. Meski bukan muslim, ia sering membuatkan makanan tajil untuk teman-temannya yang sedang menjalankan ibadah puasa. I think so. You know, if you need to break fasting, it's a good, delicious things to do it. And everybody can do it. You don't need special ingredients. It's just a normal ingredients that everybody knows. And I think it's a good food to make this break fasting. Sebagai orang yang beragama, Lydia pun percaya bahwa kebersamaan dan keharmonisan antar sesama tetap yang utama meski berbeda agama, suku, dan bahasa. Ya ampun, jadi ternyata roti croissant itu adalah simbol kekalahan Turki, Robi. Ya betul banget, tapi tenang aja, kekalahan Turki itu tidak membuat Islam mati di Austria gitu. Maksudnya gimana Nanti aku tuh? lanjutin ceritanya ya, tapi setelah yang satu ini. Coba kembali dijelaskan, apa maksud kamu nih mengenai Austria itu tidak pernah mati Islamnya di sana? Oke, jadi gini pemirsa ya, saat ini Islam itu tengah bergeliat di Eropa dan salah satu yang berkembang pesat adalah di Austria. Dan hal itu terlihat dari adanya gerakan kaum muda Austria. Dan mereka ini melakukan banyak kegiatan yang melibatkan orang lain di luar Islam gitu. Ih, luar biasa ya. Luar biasa banget. Nah, kalau misalkan Anda pengen tahu kira-kira kegiatan mereka, kita lihat liputannya. Dan liputan ini pemirsa juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama. Saya Robi Purba. Dan saya Sorella Larasati, selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sieht man sich in der Gesellschaft, macht man halblang. Klar, ich komm nicht weit voran, wenn ich das auch so sehe. Doch trotzdem wollen Leute nicht was anderes sehen. So viele Vorurteile und Klischees. Siapa bilang nyanyian rap hanya milik orang-orang tertentu? Dan siapa bilang seorang muslimah di sebuah negeri yang minoritas tidak bisa menjadi seorang rapper? Nurdan buktinya. Gadis cantik berusia 19 tahun ini adalah seorang warga negara Austria yang suka sekali dengan lagu-lagu rap. Aksinya tak kalah dengan para rapper lain. Dan penonton pun tak segan-segan memberikan tepuk tangan meriah untuknya. Ya, menjadi rapper merupakan kebanggaan tersendiri bagi Nurdan. Awalnya ia dianggap tak pantas menjadi rapper. Pasalnya wanita berhijab tak cocok menjadi seorang penyanyi rap. Tapi Nurdan terlanjur jatuh cinta dengan dunia rap. Ia merasa rap memudahkannya dalam berdakwah. Lagu-lagu rap yang ia bawakan bukan sekedar lirik tanpa makna, melainkan syarat dengan muatan kemanusiaan dan juga toleransi beragama. Well, the main topic in my rap is, you know, integration and the problems the Muslims have here, and that I, for example, say that integration is not assimilation because you don't have to forget your roots to be part of the society here, and yeah, that's it. Nurdan serta sejumlah anggota komunitas Islam ini tampil dalam sebuah acara lintas agama di Austria. Di acara bertajuk Pesta Akulturasi Budaya Antar Etnis dan Kepercayaan di Wina ini, semua komunitas dari berbagai kalangan bergabung sebagai satu kebangsaan yang berdaulat, yaitu Austria. I think a good effort to know each other, to live together, to appreciate each other. Ya, dibandingkan negara-negara Eropa lain, Austria unik dalam memberikan kebebasan beragama kepada masyarakatnya. Tahun ini genap 100 tahun Islam diakui sebagai agama yang sah di Austria. Konsekuensinya, Muslim tak hanya bebas melaksanakan ibadahnya seperti di masjid dan musola. Selain itu, Islam juga diajarkan di sekolah-sekolah sebagai mata pelajaran tersendiri. Bahkan kaum muda Austria kini tengah giat-giatnya melakukan berbagai aktivitas yang mengampanyekan tentang nilai-nilai positif dalam Islam. Aktivitas mereka pun beragam. Sebagai warga negara Austria, mereka sering mengajak anggota non-muslim lainnya dalam acara-acara keakraban di setiap musim. Kedekatan antara mereka menumbuhkan pemahaman dan pengertian yang dalam akan arti perbedaan. Perbedaan tak harus menjadi masalah yang menjauhkan, justru harus bisa mengakrabkan.
Satu kegiatan yang tak pernah luput adalah sholat berjamaah. Dimanapun berada dan apapun musimnya, mereka selalu menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tukba Seker, salah satu penanggung jawab kaum muda Austria ini, mengaku sebagai muslim ia bangga menjadi seorang warga Austria. Meski berasal dari keturunan Turki, ia lahir dan besar di Austria. Bersama komunitas muda lainnya, ia berjuang untuk menaikkan derajat wanita berjilbab di Austria. Pasalnya, meski sudah diakui sebagai agama sah, sebagai minoritas mereka masih kesulitan saat harus mencari pekerjaan. Terlebih lagi, kesulitan itu timbul hanya karena masalah hijab yang mereka kenakan. Sebagian besar masyarakat dunia barat masih memandang orang berjilbab sebagai kaum yang lemah dan kurang bisa berkompetisi. Another big aim of the Muslim youth that we show that we first of all teach and educate our women, our girls, that they are free and Islam gives them the rights to be free and they are not superior. Saat ini pemeluk Islam di Austria hanya 5% dari 8 juta penduduknya. Namun siapa sangka angka pemeluk muslim di Austria semakin meningkat dari tahun ke tahun. Mereka belajar tentang Islam justru saat Islam menjadi minoritas. Mereka jatuh cinta dengan Islam karena pesan kehidupan yang damai yang dibawa oleh Islam.